Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dimanapun saudara berada. Apabila saudara beribadah di Kehilat Aleftau, saudara akan sering menemukan sosok orang tua ini, yaitu Pak Setiadi. Nah, saya akan coba mewawancarai Pak Setiadi pada saat ini. Selamat siang Pak Setiadi. Selamat siang Bapak. Saya mau Shalom. tanya, Bapak ini sekarang usianya berapa? Sekarang saya sudah menginjak 80 tahun, Pak. 80 tahun Bapak Ibu Saudara. Lalu Pak Setiadi ini tinggalnya di mana sekarang? Saya tinggalnya di Semarang, ya, yang dari kota kurang lebih 25 kilo. Jadi di pedalaman atau di perumahan di dekatnya daerah Boja, Pak. Wah, jadi ini Semarang itu masih 25 km ya, jadi jaraknya cukup jauh. Kalau dari Magelang mungkin sekitar 100 kiloan ya Pak ya? Ya, Sekitar segitulah. bisa lebih, tapi Ya, saya lebih sedikit ya. Hmm. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat, seringkali saudara menemukan Pak Setiadi ini ibadah bisa seminggu 3 kali, saudara. Padahal dia umurnya sudah tua dan punya jarak yang cukup jauh. Nah, Pak Setiadi ini kalau ibadah di Kehilat itu naik apa? Saya dari Semarang, dari tempat saya naik bis BRT sampai di Sukun atau di Mbawen. Kemudian saya pindah bis lagi yang ke jurusan Magelang. Sampai di Magelang saya turun di Kebun Polo, terus langsung naik angkot lagi yang sampai di depan Kehilat di Jalan Singosari. Itu, Pak. Wah, itu mungkin lebih, agak ribet ya, terlalu Tetapi kalau saudara lihat, Pak Setiadi ini sangat setia sekali, saudara-saudara. Maka saya mewawancarai ini agar supaya mungkin anak-anak muda yang malas-malas ibadahnya perlu mencontoh Pak Setiadi. Nah, saya ingin tanya nih, Pak Setiadi. Ya, Pak. Jauh-jauh dari Semarang yang jaraknya bahkan masih 25 km sampai ratusan kilometer datang ke Magelang, itu apa sih yang bikin Pak Setiadi itu tertarik? Dan dulunya itu ibadahnya di mana? Kalau boleh saya cerita sedikit, Pak Gembala. Dulu saya sewaktu masih di Semarang, zamannya almarhum Bapak Petrus Agung, saya berada atau beribadah di tempat gereja JKI Petrus Agung itu. Kemudian setelahnya Bapak Petrus Agung dipanggil oleh Bapak Yahweh pulang, saya seolah-olah seperti kebingungan. Karena saya dulu terus terang sudah fanatik sekali ada di sana. Kemudian saya cari-cari seolah-olah sebagai penggantinya ke sana kemari, tiap gereja saya masukin kecuali gereja Katolik yang tidak. Ternyata semuanya itu buat saya itu kayaknya tidak ada yang cocok, yang tidak bisa menjadikan berkat buat saya firman-firmannya itu. Nah, dengan kebaikan Bapak Yahweh, secara tidak sengaja yang pada saat itu saya belum kenal nama Bapak Yahweh, kenal saya masih dan yang lama Allah dan Yesus. Saya coba-coba main-main di YouTube, kok nggak tersengaja begitu. Sekilas ada firman yang pada saat itu saya juga belum tahu Kehilat di Magelang maupun Bapak Pendeta Lukas saya juga belum kenal. Tapi setelah saya mengikuti sejenak daripada firman yang ada di YouTube itu videonya, waduh, saya sangat terkejut sekali. Lah inilah sebagai mutiara yang hilang dari saya, yang sekarang saya dapatkan kembali. Dari titik inilah saya mulai menggebu. Terus saya cari di YouTube ini beberapa firman dari videonya Bapak Gembala Lukas ini. Akhirnya saya lebih dimantapkan lagi. Tapi saya belum puas dengan itu. Saya cari tahu alamatnya di mana. Sampai akhirnya saya menemukan alamatnya di Jalan Singosari. Saya ngebis sendiri. Tidak saya ngajak siapapun dan tidak ditemani siapapun. Saya berangkat sendiri dari rumah dari Semarang mencari Kehilat ini, yang akhirnya saya mau berjumpa, mau berkenalan dengan Bapak Gembala, Bapak Lukas.
yang akhirnya Tuhan itu sangat baik, Bapak Yahweh sangat baik, mempertemukan saya dari keinginan kerinduan saya untuk bertemu Bapak Gembala. Ternyata dikabulkan, dan di situ saya banyak sekali sharing dan saya akan mendapat banyak pengetahuan baru dari pengajaran dari Kehilat Aleph Tau ini, sehingga saya merasa lebih dimantapkan lagi, banyak diberkati kembali, lebih lagi. Sehingga pada saat itu terus saya memutuskan dalam hati saya tidak akan pergi ke gereja manapun di Semarang, sekalipun itu dekat dengan saya. Saya tetap ambil keputusan untuk mencari gereja yang saya mendapatkan banyak berkat. Saya lari terus, boleh dikata seminggu 2 kali ke Magelang ini untuk mendengarkan firman dari Bapak Gembala ini, yang akhirnya saya sangat dikuatkan. Dengan demikian saya masih belum puas. Setelah saya sudah mendapatkan kebenaran daripada pengajaran dari Bapak Pendeta Lukas, saya diarahkan harus mengikuti baptis pembaruan dengan nasihat yang macam-macam itu, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Itulah yang menjadikan dasar hati saya yang lebih mantap lagi, lebih kuat lagi, yang maaf saja tidak akan tergoyahkan dengan gereja yang sehebat apapun sekarang yang ada di sekitar kita ini. Walaupun itu jauh buat saya bukan menjadi masalah. Walaupun itu makan waktu yang berjam, tidak jadi kesulitan buat saya, karena hati saya sudah menggebu untuk datang dari Barwai, sehingga sampai detik saat ini saya merasakan kebahagiaan dari iman saya yang luar biasa ini setelah menemukan pengajaran dan firman-firman yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Lukas ini. Inilah yang menjadi suatu kesaksian inti dari saya. Kemudian kalau boleh saya sampaikan, firman ini bukan saja baik dan bisa saya terima, tapi sangat mengubah hidup saya. Amin. Dulu saya, walaupun di tempat gereja yang sehebat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu karakter saya masih banyak kelemahan-kelemahan yang saya kepengen saya atasi tetapi tidak bisa. Masih sering timbul, yaitu apa? Saya orangnya sering tersinggung, sering marah, sering emosi. Gampang saya mencaci maki atau menghakimi orang lain. Itulah karakter saya yang pada saat itu yang belum saya bisa rubah. Tetapi setelahnya saya mendapatkan satu kehilat pengajaran dari Bapak Pendeta Lukas yang luar biasa ini. Puji Tuhan, saat ini saya bersaksi, Tuhan Bapak Yahweh banyak mengubah. Walaupun tidak 100% atau belum 100%, tapi 80% saya rasakan lebih. Saya sudah banyak berubah. Saya banyak sekali tidak gampang marah, emosi dan sebagainya. Ditambah lagi dengan firman-firman yang sangat mengajar saya, supaya kehidupan saya itu benar-benar berkenan di hadapan Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus HaMashiach. Makanya dari itu sampai detik saat ini pun saya berada di Magelang, akan mengikuti nanti hari Minggu ibadah pagi atau ibadah sore yang saya nantikan ini, karena tidak ada yang lain yang saya inginkan kecuali bisa beribadah langsung, tidak hanya mendengar dari streaming ataupun dari YouTube, tapi saya kepengen yang langsung, karena itulah yang menjadi kekuatan hati saya. Kalau saya mendapat langsung itu rasanya itu jauh lebih enak, lebih nyaman, lebih mantap daripada kalau saya mendengar streaming atau di YouTube. Itu pun bahannya ataupun sama, tapi rasanya lain sekali. Ibaratnya misalkan saya pergi ke satu rumah makan yang terkenal, yang enak sekali. Kalau saya makan makanan di rumah makan itu langsung di rumah makan di situ, ya, saya mungkin bisa habis 2 piring nasi. Tapi kalau saya GoFood atau saya suruhan orang untuk dibawa pulang, saya rasa itu mungkin bahannya sama,
tapi rasanya untuk kenikmatan, kenyamanan di lidah dan perasaan saya jauh lain berbeda. Jadi bagaimanapun kalau saya tidak ada halangan yang sampai saya tidak bisa pergi, saya tetap pergi. Itulah yang menjadi kerinduan saya sampai detik saat ini. Saya menghimbau untuk bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, ya, yang mungkin ada di sekitar Magelang sini atau yang tidak terlalu jauh. Mari kita jangan meninggalkan ibadah yang sudah ditentukan. Hari Rabu sore dan Minggu pagi sampai sore. Kita tetap beribadah, menyembah, mencari hadirat Bapak Yahweh yang sudah banyak menolong menyelamatkan kita dari segala yang kita takutkan. Kalau sekarang kita masih dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini, corona apapun tidak akan menempel. Karena Bapak Yahweh yang melindungi dan menjaga kita. Amin. Terima kasih. Sekian kesaksian saya yang saya alami dari pertama sampai yang terakhir. Saya mengikuti ibadah di Keilat Alef Tol di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Lukas Sutrisno. Amin. Ya, saudara-saudara, kalau tadi kita lihat ya, Pak Setiadi itu ibadah hari Rebo, hari Minggu, hari ini hari Jumat, saudara-saudara. Berarti besok Pak Setiadi juga ikut Sabat, saudara-saudara. Jadi 3 kali ya ibadahnya dalam 1 minggu. Jadi saya menghimbau kepada saudara sekalian, kalau Pak Setiadi ya, yang usianya sudah 80 ya, Ya, Pak Setiadi 80, sudah Pak. 80 saja, begitu setia, Pak Setiadi agak melihat ke sana ya, iya. 80 tahun saja, itu begitu setia, apalagi saudara yang mungkin usianya jauh lebih muda. Dan percayalah, corona tidak akan mengenai kita selama Amin. kita yakin Amin. bahwa Bapak Yahweh itu menjadi pelindung dan penolong dalam hidup kita. Amin. Ya, Amin. nah, saudara-saudara, ini yang saya bisa sampaikan. Berarti Pak Setiadi ini sudah tidak mungkin balik ke sesembahan yang lama ya, Pak. Tidak mungkin sampai apapun ya. dan bagaimanapun juga apapun tidak mungkin. Bahkan kalau saya sering-sering mendengar sepintas lalu daripada pengajaran gereja yang lama, saya langsung tutup, saya langsung matiin. Terus terang, maaf, saya bukan sombong. Ya, itu saudara-saudara, itu sikap yang radikal. Artinya sikap yang komit. Dia nggak, orang Jawa bilang leda-lede gitu ya. Jadi betul-betul konsisten dengan apa yang dia imani, bahwa Bapak Yahweh itu adalah Tuhan Sang Pencipta, dan dia telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan melalui kuasa Ruach HaKodes atau Roh Kudus, dia membimbing kita, menolong kita dalam kesulitan. Kita bisa melihat dari wawancara ini, saudara-saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa usia tua itu tidak bisa menjadi penghalang. Sekalipun, ya mungkin kalau anak muda saja, dari 100 km lebih, Bu, seminggu 3 kali, mikir 2 kali lipat ya. Apalagi masih pindah-pindah ya, naik mobilnya. Itu pasti akan mikir. Tapi Pak Setiadi ini yang dilihat adalah bukan kesulitannya, tetapi Tuhan yang dia cintai. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah ini menjadi suri teladan, menjadi contoh supaya saudara bisa semakin memiliki semangat lagi. Karena kita perlu bersyukur, kita berterima kasih. Karena Bapak Yahweh sudah memberikan keselamatan yang pasti kepada kita. Pak Setiadi ini juga sudah dibaptis pembaharuan. Saya malah lupa di bulan apa ya Pak Setiadi? Bulan tanggal 25 Juli tahun 2018. Pak. Wow, cukup lama ya, saudara-saudara. Ya. Jadi sudah cukup lama Pak Setiadi ini dibaptis pembaharuan. Siapa di antara saudara yang ingin baptis pembaharuan, silahkan datang ke Kota Magelang, kami akan melayani dengan sukacita. Atau saudara bisa ikutin streaming baptisan pembaharuan. It's okay, no problem. Baiklah Bapak Ibu Saudara, inilah sedikit masukan untuk saudara sekalian, sekaligus menyemangati bahwa saudara yang mungkin loyo-loyo, ayo bangkit. Jangan sampai kalah dengan Pak Setiadi yang umurnya sudah 80 tahun. Demikianlah kiranya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian.
Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Amin.